Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan bahas 3 pabrik ayam Mas Bro. Ya, di sini ada Main, Malindo, Japfa, dan Cepin. Ya, ketiga-tiganya itu bergerak di bidang ayam. Ya, yang lahirin ayam, bikin pakan ayam gitu ya. Jadi ayam-ayam yang Mas Bro makan tiap hari, ayam boiler itu mungkin adalah salah satu produk dari ketiga perusahaan ini. Kita coba bandingin mana nih yang terbaik ya, yang termurah, yang terbaik segala macam buat Mas Bro invest kan gitu. Oke, yang kita langsung lihat aja. Sebenarnya saya udah rangkum di sini. Kalau misalnya Mas Bro itu kurang percaya, silahkan Mas Bro buka aja fundamental dari tiap masing-masing ini ya. Jadi ada 3, Main, Japfa, dan Cepin. Dan kebetulan saya punya Japfa. Ya, oke. Di sini harga sekarang adalah Main itu 705. Ya, kalau Mas Bro lihat untuk chartnya, memang untuk Main dan Japfa ini posisinya masih downtrend ya. Dan di 2 hari belakangan itu mulai ada sinyal reversal mungkin ya, reversal. Oke, kalau Mas Bro lihat di sini penurunan dari Main itu udah dalam banget ya. Dan ini memang udah saat-saatnya untuk entry bagi Mas Bro yang pengen diversifikasi portofolio ya. Bank udah punya misalnya bank BCA atau BNI, terus satunya lagi punya Telkom, satu lagi apa nih, Mas Bro bisa beli perusahaan tambang like PTBA atau Adaro. Mas Bro juga bisa milih ini Mas Bro ya, perusahaan ayam ini. Salah satunya ya tentu saja Main ini. Oke, di sini Main kalau Mas Bro lihat ini udah mantul di support terkuatnya di sini Mas Bro, di sekitar harga 665 670 itu udah mantul ya. Dan ini kalau menurut saya ini akan balik lagi ke sini ya. Terus kita akan hitung kira-kira berapa sih potensi keuntungannya. Terus kita lihat untuk Japfa juga. Japfa, saya udah entry di Japfa, lumayan banyak nih lotnya. Di sini juga udah lihat ada sinyal reversal ya Mas Bro. Nih ya. Jadi kemungkinan dia akan naik lagi ke atas. Memang udah dari dari bulan Juni, awal Juni itu turun terus Japfa ya. Dan saya udah AVG down sekali waktu itu. Dan sekarang AVG-nya saya 1800 sih, oke. Nanti juga mau AVG down lagi. Wih, biar cepat kejemput. Targetnya tentu di sini Mas Bro. Karena memang Japfa ini memang kalau dilihat dari tahun 2020 itu memang uptrend ya, masih uptrend ya. Kalau dilihat 1 bulan memang dia downtrend gitu. Terus saya lihat Cepin juga saya punya ya, tapi saya udah take profit Cepin ya. Cepin saya udah take profit, cuman trading doang kalau Cepin. Jadi saya memang beli Japfa dalam jumlah banyak, terus Cepin juga saya masuk, tapi dalam jangka singkat saya jual lagi. Jadi kalau nggak salah itu saya beli di sini Cepin di sekitar 6.300, terus saya jual di sekitar 6.550 kalau nggak salah, di sekitar sini berarti ya. Nah, di sinilah di garisin di candle inilah. Saya beli di sini terus saya jual di candle ini. Oke. Terus sekarang posisi Cepin lagi tidak beraturan Mas Bro. Ini mau kemana juga kita belum jelas ya. Jadi masih sideways dimulai tanggal 5 Juli ya, sampai sekarang masih gitu-gitu aja, sideways gitu maksudnya, naik turun di situ. Saya kira awalnya soalnya Cepin ini mau ke sini ya. Jadi mau bentuk istilahnya itu lower high lagi di sini. Ya lower high karena ini udah bentuk double button ya. Saya kira mau ini terus turun lagi klek gitu. Saya kira mau seperti itu, ternyata enggak. Di sini nih ada distribusi yang gede banget di sini Mas Bro. Pas awal PPKM Mikro nih kayaknya nih. Di sini nih kayaknya. 8 Juli ya, betul ya? Ya pokoknya gitulah. Di sini nih tadi saya kira mau naik, ternyata turun lagi gitu. Terus ini naik lagi terus ya. Sideways di situ aja. Kalau Cepin saya belum ada sinyal beli sih. Biasanya kalau di Cepin itu saya trading singkat atau swing trading ya. Jadi waktu itu saya juga pernah beli di sini, saya jual di sini. Untungnya lumayan belasan juta Mas Bro. Cepin ini lumayan, saya udah 2 kali berarti trading di Cepin. Oke, kita lihat untuk perbandingannya aja deh langsung ya, biar nggak terlalu banyak basa-basi. Karena memang
mereka itu punya fundamental perusahaan yang bagus semua Mas Bro, tiga-tiganya. Tapi kita coba pilih yang terbaik ya. Jadi namanya pabrik ayam ya, pemproduksi ayam tentunya itu adalah kebutuhan pokok ya. Ayam itu termasuk sekarang kebutuhan pokok loh. Ya, kebutuhan pokok like nasi. Terus ya nasi ya enggak ya, kalau nasi kan pokok banget, apa ya? Istilahnya udah pokok lah kalau ayam, yang mau jelasnya sih susah gitu. Karena hampir setiap keluarga itu tiap minggu mesti makan ayam loh. Nah, kalau sekarang ya, kalau sekarang. Oke, kita lihat di sini untuk harga main itu 700, harga Java untuk saat ini 1680, terus harga cepin di 6400 untuk saat ini Mas Bro. Terus untuk PBV-nya di sini main paling murah ya. Di sini PBV-nya ya 0,75 kali. Terus untuk Java dia PBV-nya 1,59, hampir 1,6 kali. Terus untuk si PBV cepin udah tinggi banget, 4,23. Apakah Cepin ini mahal? Belum tentu Mas Bro. Ya, Cepin ini memang perusahaan yang bagus banget, memang dari dulu dijual itu PBV-nya di atas 3. Jadi ini wajar. Jadi Java itu ini harga wajar dan Cepin harga wajar. Kalau main ini memang agak sedikit murah kalau menurut saya. Kalau Java dan Cepin ini harga wajar, fair price gitu ya. Susah ya lidah Jawa. Oke, untuk pairnya kalau Mas Bro lihat ini main itu yang paling rendah loh. Ternyata ya. Terus main ini saya waktu itu juga nggak, aduh kenapa saya nggak beli main aja gitu ya. Udahlah, udah termasuk masuk di Java, gimana lagi ya. Nanti kalau udah keluar Java baru masuk main. Itu aja kalau dikasih kesempatan harga yang murah lagi. Oke, untuk pairnya 17 kali terendah, ya berarti dia menghasilkan laba dibanding ekuitasnya terbesar ya dibanding Java dan Cepin. Terus yang kedua tentunya Java, terus yang Cepin nih karena memang harganya udah tinggi ya, BBV-nya udah 4 kali, jadi pairnya juga tinggi. Oke. Terus untuk Dare. Nah, ini kenapa Cepin bisa setinggi ini harganya, Mas? Bisa dijual PBV 4 kali. Karena Cepin ini perusahaan terbesar, Mas Bro. 1 dari 3 ayam yang Mas Bro makan itu salah satunya produksi dari Carun Pokpan. Jadi Cepin Carun Pokpan itu dia produksi 1/3 ayam yang ada di Indonesia. Jadi gede banget. Kalau Java sama main enggak, dia masih dibagi-bagi yang lain ya. Enggak, jadi Cepin ini gede banget memang. Jadi kalau menurut saya sih wajar aja dihargai segitu karena ini yang terkuat gitu. Kalau misalnya Cepin ini rontok, Java sama main rontok duluan. Bahasanya seperti itu ya. Bahasanya seperti itu. Dengan hutangnya juga paling sedikit, walaupun dia segede itu, pabriknya gede banget bro. Pusatnya Cepin itu saya pernah masuk itu di Pademangan, Carun Pokpan, terus pabrik yang gede di Balaraja. Dua-duanya saya pernah masuk ke pabrik Carun Pokpan, dan bener-bener memang gede dan istilahnya itu bonafit gitu, bonafit. Kerja di situ tuh bonafit gitu. Oke, terus yang selanjutnya adalah IPS. IPS-nya kalau yang main itu minus 17. Sekarang diproyeksikan itu jadi 159. Istilah turn around stock. Kenapa main itu dijual murah? PBV-nya di bawah 1 kebanyakan. Karena memang main ini dia punya IPS yang nggak stabil ya. Kita coba lihat di RTI. Tuh ada emot bro. Kesel lah gua mau komputer ini. Oke. Kita lihat untuk main. Nah ini Mas Bro ya. Wow, salah, 0,19 nih, minus 19 ya, salah ya saya. Oke. Main, oh alah, minus 19. Sini ya IPS-nya. Oke, ini. Oke, jadi IPS-nya minus 17 bener. Terus untuk proyeksinya ke 159. Dan memang main ini, kalau Mas Bro lihat di tahun 2012 itu 127. Terus turun. Ya, itu yang menyebabkan main ini itu harganya itu rontok Mas Bro. Jadi kalau yang lain itu pabrik yang lain kan Java sama Cepin di atas 1 ya untuk PBV-nya. Main ini rontok karena memang investor tentunya, ini pabrik ini kok IPS-nya semakin turun. Tahun 2020 malah turun, padahal Java sama Cepin nggak minus gitu. Jadi memang istilahnya perusahaan main ini kurang stabil ya, makanya harganya murah. Oke, terus untuk dividennya kalau Mas melihat di sini lumayan ya main dividennya. Jadi di sini ada juga kok. Nah nih ya dividennya dari 38 tahun 2017, 2018, 16 terus tahun 2019 22. Dan tahun 2020 dia nggak bagi karena minus kan. Nih IPS-nya
minus. Jadi dia nggak bagi ya. Terus untuk kita lanjutkan untuk Java ya, kita langsung lihat di sini aja biar jelas. Untuk Java di sini kalau Mas Bro lihat, nah ini ya, di sini memang si Java itu ada penurunan IPS ya, tapi nggak terlalu signifikan kayak si main tadi. Kalau main tadi kan langsung anjlok plung gitu ya, makanya investor tuh pada lego tuh barangnya terus, sahamnya terus harganya turun. Nah, di sini di tahun 2020 memang di kuartal 2 sempat minus, tapi di all sampai tahun 2020 akhir dia nggak minus. Terus di tahun 2021 itu langsung diproyeksikan tuh naik banyak jadi 293. Jadi makanya saya masuk Java itu alasannya ini. Jadi wah gitu, ini pasti akan nembus all time high lagi. Mungkin bisa sampai ke 2.500 gitu mungkin ya. Tapi kita udah tulis di sini 2.200 ya, yang udah dia yang tertingginya, nggak all time high. Oke, untuk dividen di tahun 2000 di sini bagi terus ya. Dari 50 50 50. Terus tahun 2020 20 memang dia turun, terus tahun 2021 dia 40 ya, bagi lagi. Terus kita lanjut untuk si Cepin. Untuk si Cepin, calon Pokpan. Ini menurut saya perusahaan yang paling bagus, tapi harganya sekarang udah mahal. Mungkin Mas Pur masuknya mungkin sekitar tahun 2018 lah, baru oke di hold gitu ya. Oke, di tahun ini juga rajin bagi dividen ya. Tapi kalau dibanding dengan harganya ya bisa dibilang Cepin ini termasuk pelit bagi dividen. Harganya 6.400, dividennya cuma 81 kan, berarti cuma berapa persen kan gitu. Oke ya, terus untuk potensinya nih, potensi Cepin itu kalau Mas Bro beli sekarang ya dengan harga segini itu bisa naik kemungkinan sampai ke 8.000, itu 20% Mas Bro. Untuk Java bisa 23%, terus untuk si main itu 21%. Ini kenapa saya beli Java Mas Bro. Kenapa saya beli Java dibanding main dan Cepin? Kalau main perusahaannya kurang stabil IPS-nya, jadi ini main sampai akhir tahun ini baru mungkin investor itu yakin lagi gitu. Kalau main itu bener-bener jadi bagus lagi perusahaannya, misal nggak minus lagi IPS-nya sampai akhir tahun 2021. Mungkin di tahun 2022 dia baru ngikutin Java gitu, atau bisa nyalip mungkin. Tapi kalau di tahun ini kayaknya Java masih oke gitu, lebih oke daripada main kalau menurut saya Mas Bro. Terus kalau Cepin trading aja. Kalau di Cepin saya sering trading, nggak saya simpen dalam jangka panjang, cuma 2 minggu, seminggu gitu kalau Cepin Mas Bro. Ya 2 minggu, 3 minggu seperti itu ya. Nunggu naik, turun, naik, saya jual, pas turun saya beli gitu. Kalau Cepin seperti itu. Jadi kalau misalnya mau disimpan dari ketiga ini, kalau saya punya duit lagi ya saya entry lagi di Java dengan harga ini kan gitu. Ya itu sih istilahnya untuk diversifikasi portofolio aja Mas Bro ya. Tapi kalau misalnya Mas Bro itu punya duit di RDN dan di portofolionya itu misalnya nggak ada barang gitu, nggak ada barang. Sekarang itu yang lebih menarik adalah konstruksi Mas Bro. Ya, konstruksi. Saya udah buat video yang lalu yang dari Adi, PTBA, Adi, Wika, Waskita, terus satu lagi PTPP. Nah, itu bisa beggar Mas Bro. Jadi sampai akhir tahun itu bisa 100% lebih konstruksi sekarang ya. Jadi kalau misalnya punya duit yang berlebih nih di RDN ya beli aja konstruksi. Tapi kalau mau diversifikasi, mau dibagi-bagi gitu ya, ini bisa dipilih salah satunya gitu. Salah satu ya Mas Bro dipilih, jangan ketiga-tiganya. Salah satu dipilih, is oke semua gitu. Lain di atas 20% semua lah potensi cuannya. Ya. Oke, mungkin sekian informasi dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu.